Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan sahabat-sahabat pecinta tanam penanam, baik apapun tanaman itu. Selamat berjumpa lagi dengan saya Channel Kebun Deso, dengan Pak Wiratno dari Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kali ini saya ingin membagikan atau menginvestigasi bagaimana bibit pohon apukat ini bisa sehat tanpa pupuk, tapi hanya menggunakan rumput-rumput kering yang ditaruh di atasnya, atau alias menggunakan pupuk kompos dari rumput-rumput kering di daerah sekitar tanaman kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada beberapa teman yang beranggapan bahwa dengan menggunakan rumput-rumput kering ini maka akan banyak rayap-rayap atau makhluk lain di bawah tanaman kita. Nah, ini akan kita buktikan, benarkah di bawah rumput-rumput ini banyak rayap-rayap, yang tentu rayap-rayap ini akan merugikan tanaman kita. Tapi kalau dilihat tanaman saya ini, ternyata ini sehat-sehat. Walaupun ya pernah saya pupuk sih, pernah, tapi sangat jarang sekali. Sangat jarang. Nah, ini bisa kita lihat tanaman-tanaman saya ini sangat sehat-sehat, segar-segar, subur-subur, daunnya rimbun-rimbun. Padahal dari segi pemupukan hampir tidak pernah. Itu pun kalau ingat saja. Dan sebab kita juga pernah pengalaman dulu kita pupuk, tetapi dalam segi pertumbuhannya ya paling hanya sekali terubus, kemudian tidak lagi, sekali terubus kemudian tidak lagi. Tetapi setelah menggunakan kita pakai pupuk kering ini, setelah beberapa bulan ini tanaman kita ini terus terubus tanpa berhenti. Jadi terubusnya saling bergantian, daun ini terubus, setelah hijau daun yang lain mulai terubus, dan terus seperti red Vietnam tanaman saya ini, atau mungkin nanti ada aligator ini juga. Aligator ini, nah ini yang paling bagus, aligator ini juga begitu, tumbuh terus. Padahal ini sama sampingnya ini, kalau ini umurnya sama, tapi juga tumbuh terus, daunnya juga hijau tua, mengkilat. Ini salah satu penampakannya, sangat subur sekali. Padahal ini sama yang sebelah ini, lah ini umurnya sama, tapi bisa nututi, bisa mendahului dari segi pertumbuhannya. Yaitu setelah di bawahnya tak kasih rumput. Ya tentu kita juga tidak punya banyak penjelasan tentang ini, karena kita juga bukan ahli pertanahan atau menjelaskan ini mengapa dan mengapa. Tapi yang kita lihat faktanya saja, memang setelah tak kasih rumput-rumput kering dari samping-sampingnya, itu ternyata tanaman kita menjadi subur, cepat tumbuhnya. Nah, seperti ini. Ini sangat signifikan tumbuhnya setelah tak kasih rumput-rumput kering di bawahnya. Seperti ada pengamat dulu. Nah, ini coba kita lihat ya, apakah benar di bawahnya ini ada rayapnya. Ini alang-alang kemarin sudah tak kasih roundup, ini tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu agar kering, sedang berproses. Memang agak lama, ini sudah dapat 1 minggu. Ini baru sudah mulai mengering. Nah, ini tanaman kita ini yang paling bagus ini, aligator, alpukat aligator. Sekarang coba kita lihat ya, kita perhatikan apakah di bawahnya ini banyak rayap yang berbahaya bagi tanaman, akar tanaman. Coba ya kita lihat.
Akan kita lihat di bawahnya ini ada apa, apakah ada banyak rayapnya. Oh, ini akarnya kelihatan, akarnya ke atas. Ternyata tidak ada rayapnya. Bahkan tanahnya pun cenderung agak kering. Nah, ini ada rumput-rumput yang lapuk. Ya mungkin rumput-rumput yang lapuk inilah menjadi humus yang bagus bagi tanaman. Itu perkiraan saya seperti itu. Nah, ini juga tidak ada. Kita cari di bawah-bawahnya ini. Rayapnya ternyata tidak ada. Bahkan semut pun juga tidak ada. Semut yang besar-besar biasanya itu juga tidak ada. Ini coba lihat yang di satunya ini, apakah ada rayapnya apa enggak. Ternyata juga tidak ada rayapnya di sini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa menggunakan sebagai rumput kering sebagai pupuk atau sebagai kompos itu ternyata aman, tidak ada rayapnya. Mana pupuk-pupuk itu setelah lapuk, ini menjadi kompos. Nah, ini coba kita lihat lainnya. Ini agak tebal ini. Ternyata juga tidak ada rayapnya, tidak ada. Berarti tidak usah khawatir. Ini sebenarnya bisa menghemat kita dan tidak ribet-ribet mikir masalah pupuk. Kadang walaupun kita banyak kasih pupuk pun kadang-kadang ternyata itu tumbuhnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Kita jadi ingat dari beberapa pengamat pertanahan yang pernah kita lihat di YouTube. Dia itu berprinsip bahwa dari tanah dikembalikan lagi ke tanah. Itu yang saya ingat-ingat. Contohnya di hutan. Kenapa pohon-pohon di hutan itu, tanaman di hutan itu bisa subur, padahal tidak pernah ada pembersihan atau istilahnya yang merawat lah. Salah satu sebabnya yaitu katanya daun-daun yang turun mengering itu menjadi humus dan dihancurkan oleh makhluk-makhluk kecil sehingga tanah itu menjadi humus. Nah, seperti ini mulai rumput-rumputnya mulai lapuk sehingga menjadi humus, dan dari tanah kemudian kembali lagi ke tanah. Tapi kemudian untuk mempercepat pelapukan atau fermentasi dari rumput itu, kita teman-teman atau kita bisa memakai EM4. Agar apa? Membantu pelapukan, membantu fermentasi agar cepat hancur tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang ada di bawah tanaman pohon kita. Ini beberapa waktu yang lalu sudah tak kasih EM4. EM4 juga berfungsi untuk menggemburkan tanah. Ini saya dapat dari teman saya, informasi ini saya dapat dari teman saya yang memang biasanya dia itu petani tulen, ya, petani yang berpindah ke sana kemari. Katanya dikasih EM4 itu akan bisa menggemburkan tanah. Ini tanahnya ini menjadi kayak apa ya namanya ya? Bukan padat tanahnya ini. Menjadi humus lah. Menjadi humus yang bagus bagi tanaman. Padahal dari segi penyiraman juga kita tidak terlalu sering, kadang 4 hari, kadang 5 hari, ya tetapi tetap kita siram. Ini juga banyak tanaman-tanaman saya yang sebagian besar lah, terutama apukat ini saya menggunakan rumput dan saya taruh di atasnya. Ada yang mengatakan sih dengan menggunakan rumput itu media tanahnya itu menjadi tidak panas, itu juga masuk akal juga, sehingga menjadi dingin, dan kalau dingin akar menjadi bagus.
Dan tanaman-tanaman saya ini masih belum ada yang berbuah, jadi masih pembibitan. Ya mudah-mudahan saja dah. Kita berharap namanya orang menanam, nanti pada saatnya akan berbuah seperti harapan kita. Ini alpukat kelut, ini juga pertumbuhannya luar biasa. Ini di belakang sana banyak ada alpukat Mickey, ada aligator, ada siger, ada alpukat kayangan, bermacam-macam lah. Ini buat koleksi, buat ngisi di kebun saya. Ini bukan perkebunan, ini hanya kebun di belakang rumah, untuk mengisi kebun-kebun di belakang rumah. Nah, ini penampakannya. Ini yang paling tinggi, yang paling cepat pertumbuhannya, alpukat kelut. Ya enggak tahu kok kemudian tak kasih rumput itu langsung pertumbuhannya enggak berhenti-berhenti. Ya demikian teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.